Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Krianingsih dengan nomor induk mahasiswa 2127036, mahasiswa lintas jalur Universitas Widyawusada Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang GCS. GCS itu sendiri adalah metode untuk mengetahui skala kesadaran pasien. GCS sendiri mempunyai 3 komponen yang bisa dinilai, yaitu dari mata, respon motorik, dan respon verbal. GCS paling tinggi ada di nilai 14 dan paling terendah ada di nilai 3. Adalah respon buka mata atau eye. Respon buka mata atau eye ini mempunyai nilai tertinggi 4 dan nilai terendah 1. Untuk nilai pertama dengan nilai angka 1, tidak adanya respon buka mata dari pasien. Dengan contoh, mbak, pasien tidak ada respon untuk membuka mata. Pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Mbak, dengan rangsang nyeri pasien bisa membuka mata. Yang ketiga, pasien bisa membuka mata dengan rangsang perintah. Dengan contoh, mbak, buka matanya mbak. Pasien bisa membuka mata dengan perintah dengan nilai 3. Yang keempat, pasien membuka mata tanpa ada perintah ataupun ada tanpa rangsangan nyeri, seperti sadar seperti biasa. Kedua adalah verbal atau respon bicara. Pasien dengan komponen kedua ini mempunyai 5 nilai dengan nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1. Adapun nilai yang pertama, pasien tidak ada respon apapun tanpa ada suara apapun ketika dirangsang nyeri ataupun dirangsang perintah. Dengan contohnya, mbak, pasien tetap terdiam tanpa ada suara apapun. Pasien mampu merespon tapi dengan jawaban yang tidak jelas. Dengan contoh, pasien ketika dipanggil ataupun direspon nyeri hanya menjawab kata yang atau tanpa suara yang tidak jelas. Dengan contoh, mbak, menjawab dengan jawaban yang tidak nyambung. Dengan contoh, mbak, namanya siapa? Untuk nilai yang keempat, pasien mampu menjawab dengan jawaban yang bingung. Dengan contoh, mbak, namanya siapa? Untuk nilai yang kelima, pasien mampu merespon dengan baik dengan jawaban yang benar. Mbak, namanya siapa? Alamatnya mana mbak? Di Semarang. Semarang. Komponen yang ketiga adalah motorik. Motorik mempunyai nilai tertinggi 6 dan nilai terendah 1. Nilai terendah 1, pasien tidak ada respon apapun, tidak ada pergerakan apapun ketika kita tanya ataupun kita rangsang dengan nyeri. Mbak. Untuk nilai yang kedua, pasien mampu merespon dengan rangsangan tapi dengan menggunakan ekstensi yang abnormal. Dengan contoh sebagai berikut. Mbak. Yang ketiga, pasien mampu merespon dengan fleksi abnormal. Dengan contoh, mbak. Untuk nilai yang keempat, pasien mampu menghindari nyeri. Dengan contoh, ketika kita rangsang di ujung ibu jari, pasien mampu merespon dengan menghindari nyeri. Dengan contoh, mbak. Kelima, pasien mampu melokalisir nyeri. Dengan contoh sebagai berikut. Mbak. Untuk yang keenam, pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah. Mbak, bisa diangkat tangannya mbak? Ya, kakinya mbak. Ya. Demikian penjelasan GCS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.